Mumpung lagi di ATM, sekalian bayar tagihan aja. Maaf, saldo Anda tidak cukup untuk tagihan ini. Jangan maksa, tahu diri dong. Gimana nih? Aduh tolong, tidak. Hei kamu, jangan panik. Bergaul di sini aja. Di P3K, perempuan pengen kaya. Jangan. Kemana nih lagi nih? Aduh, jangan keluar. Siap, gua nggak mau lihat lagi siap. Aduh, nggak mau. Jangan lihat tuh. Lega. Ada lagi. Udah dong, aduh. Apa sih nih? Ya ngomong gila, kita menggemaskan begini. Kenapa kita jadi cosplay ya? Horor loh, Mer. Kayaknya nggak cocok. Nggak cocok ya muka kita ya. Terlalu imut gitu. Lo kayak pakai baju wisuda. Terima kasih loh, berarti kan gue kuliah lagi. Padahal gue udah lupa tuh kapan. Biasanya kalau di kampus gue dulu ini tuh kedokteran hewan. Kedokteran hewan. Aku udah lupa. Lu Gue berarti aja ahli lupa perhewanan. warnanya. Batam. Lo ahli panjang. Yes, Sobat Kaya, kita balik lagi ke episode berapa? Episode 9. And welcome to our podcast and our YouTube channel P3K. Perempuan pengen kaya. Udah buka. Nggak jadi spider girl dong lu. Aisyah gue kasihan aku kampus. Aduh, nggak jadi ahli pemanjatan dong. Pemanjatan. Ya, Wow. manjat-manjat kan, spider girl kan. Manjat-manjat apa, sosial? Jangan dong. Ngapain manjat sosial kalau udah berada di tempat ini? Aduh, kita mau ngomongin soal yang horor nih, agak menyeramkan sedikit ya episode ini ya. Karena nggak bisa dipungkiri kalau orang Indonesia itu suka banget cerita-cerita horor lah, podcast horor, YouTube horor. Ih, banyak banget peminatnya. Bener-bener. Apalagi kalau di bioskop udah tayang film horor, gercep banget. Gercep banget orang Indonesia, nggak dipungkiri. Dan itu biasanya anak-anak milenial yang umurnya itu belasan tahun, itu banyak banget yang suka film-film horor Indonesia. Teman-teman gue juga banyak kok yang masih suka ya. Udah tahu gue nggak suka, diajakin. Nggak apa-apa, lu merem aja, yang penting dibayarin udah. Lu numpang tidur aja di bioskop Ya ya. kan, itu ya, tapi audionya cuy. Around you. Ya tetap aja cuy. Nggak apa-apa, kalau gua mah, lu ngajakin gue, lu sediain popcorn yang banyak, lu dengerin musik aja, lu tidur aja kalau nggak suka. Sama aja nggak sih, mending tidur di tempat yang lain. Aduh. Di rumah gitu. Tempat yang lain. Iya, tempat lain jangan di bioskop tidurnya. Bioskop buat nonton kan, bukan yang lain-lain. Yang suka mesen tiket di paling pojok. Coba kan. Siapa ya? Terus yang suka beli di apa ya? Beli akhir karena lu pingin dapat momen yang pas horor-horornya aja. Bukan pingin nonton full. Iya, ada sih. Iya kan? Variasi ya. Tapi kalau Variasi. ngomongin horor di Indonesia, ya emang salah satu yang dijagoin film, terus juga ada sinetron. Iya. Jadi orang kan mikirnya horor itu sesuatu yang menakutkan. Benar. Ada yang dibuat versi lucu. Versi lucu dan berteman ya kan? Film-film zaman dulu. Apa ya? Coba kita flashback dulu Ya ya. kan? Iya, Tuyul dan Mbak Yu. Oh, Tuyul dan Mbak Yu. Bini Ojini. Itu semua Iya. temenan ya kan? Iya, sahabat. Sahabat. Ya, malah Gimana ceritanya itu sahabatannya? malah Jininya tuh cantik ya. Iya, Diana Pungki kan? Ya ampun. Dengan rambutnya di atas itu. Iya, terus gitu. Modal. Kalau di Indonesia karena horor itu kadang-kadang erat kaitannya sama mitos-mitos, ya kan? Iya, kita masih ada kepercayaan kayak gitu ya. Benar. Di Indonesia itu sangat identik sama horor-horor dan mitos-mitos kayak lu jangan keluar-keluar maghrib nanti disembunyiin kolong wewe gitu. Kalau orang tua dulu kan gitu kadang Iya. lu nanti disembunyiin sama ini terus kalau lu maghrib ada yang manggil jangan noleh, itu dipanggil sama makhluk halus. Kalau lu nyaut lu hilang gitu.
pernah ada kejadian kayak Oh gitu. gitu. Oh iya. Kejadian anak-anak kecil hilang gara-gara kayak gitu tuh, nyaut-nyaut ternyata masuk ke dimensi lain. Oh ya kan? iya. Itu yang akan kita bahas hari ini Sobat Bener. Kaya, dan pastinya survei yang udah kita lakuin kemarin di Instagram kita bakal bacain juga dong. Semuanya. Ini ada cerita-cerita horor karena kita bakal ketemuan sama narasumber yang lumayan berkompeten untuk bidang horor. Karena mereka punya six sense juga ya. Iya, punya six sense juga, punya kayak kita nih punya podcast tapi khusus horor. Iya, ada yang ngebahas khusus ya. Iya kan? Hmm. Iya. Tapi kalau gue nanya ke lu termasuk orang yang percaya nggak sih sama makhluk lain? Iya, mereka tuh emang ada. Cuman Oke. kan kalau gue tuh lebih ini ya, kita tuh punya kuasa dalam diri. Lu ada. Tapi gini loh, kita tuh punya kontrol buat sama diri kita sendiri gitu. Oke. Ya kan, kita tuh dilindungin. Mereka ada, cuman ya udah itu. Beda dunia lah ya. Ya udah, dunia Oke. lo, ini dunia gue. Ya gue nggak ganggu lo, ya ngapain lo ganggu gue, gitu aja sih. Iya. Gue juga termasuk orang yang ya ada sih, cuman gue nggak mau ambil pusing gitu. Iya. Ya lu, gue ya gue. Jangan saling ganggu aja. Tapi kalau ganggu mengganggu ya jujur ya pernah yang merasa diganggu pernah. Ya, tapi justru balik lagi kita tanya, oh gue ada salah apa ya? Gue ada salah atau gue ada belum permisi atau gimana? Ternyata memang ada iya. asal muasalnya kayak gue diganggu, oh iya gue pindahan, gue belum permisi nih, gue belum sembayangin kayak gitu. Iya, Pasti iya, ada iya. sesuatu. Nggak tiba-tiba ya lu main, hai kenalan dong sama lu, nggak Yo mungkin. kali, akrab cuy. Banget. Karena gue nggak ada bakat, jadi nggak mungkin tiba-tiba mereka mengganggu gue tanpa asal muasal gitu loh. Kecuali orang-orang yang akan kita telepon ini karena mereka punya six sense. Nggak diganggu pun, nggak ada penyebabnya pun mereka ditampakkan. Lo ada pengalaman horor yang masih keinget gak sih sampai sekarang? Yang paling baru aja ya itu ya, yang gue pindahan ke sini ya, ke rumah ini ya. Ini di sini Ini ya. guys. Gue sempat diganggu-ganggu itu jujur malam-malam dan itu berkali-kali. Iya. Gue flashback kenapa ya, gue salah apa ya, apa karena apa ya, gue nggak sembahyang atau gimana. Dan ternyata pas gue cari tahu ke yang bisa, teman-teman gue, lu udah sembahyangin belum tempat baru lo? Oh iya belum. Lu udah permisi belum di situ? Oh iya belum. Ternyata benar pas udah sembahyang Bali dan lain-lain, mereka sembahyangin, amin, nggak ada lagi. Oh Gitu, gue gak diganggu apa-apa lagi gitu. Dia hanya ingin menampakkan diri kepadaku. Itu lumayan horor mer. Mungkin belum ada ini kali, serah terima jabatan. Sampai rumah ya. Ya karena kan mereka menempati kan. Setiap rumah Iya. itu pasti ada. Cuman kita berdampingan. Kecil. Kayak virus bak. Jangan ngomongin virus lagi Beb. Jadi ingat lagi loh Beb. Capek. Kalau lo sendiri gimana Mer? Gue banyak sih, tapi salah satu yang triggernya, wow, aku tidak mau kalau memiliki ini. Jadi waktu SMP tuh kan ada jerit malam ya. Iya, lo ikutan nih gituan? Iya dong. Oh, Gue ikut berarti- OSIS. Oh pantes, yes. Ikut Oke. OSIS ada jerit malam. Mhm. Aduh lupa apa sih nama tempatnya, pokoknya Di Bali nih? Iya, istilah Oke. Balinya bilangnya adalah penget. Oh iya, Tanget itu tempat horor memang. Terus kita jalan kan dari Wantilan ke parkiran. Gue jalan gitu, teman-teman gue terus ada yang nungguin kan satu. Sebenarnya kan sebenarnya satu persatu ya. Iya. Tapi ya udahlah, bisa cheating. Jadi gue jalan sama temen gue, pas ada turunan, gue naik ke atas. Ih, kok gurunya niat banget sih pakai kostum jubah putih terus pakai topeng rata. Gila, terniat guru gue. Nyampe lah di parkiran. Terus Oke. nanya, kalian lihat nggak, kalian lihat? Ah, nggak ada nggak pakai kostum gurunya. Niat banget mereka, nggak ada, cuma pakai baju rata-rata ya olahraga kan. Oke, siap. Sebenarnya itu gue bilang kayak kalau gue dikasih ini gue nggak mau, gue belum siap untuk melihat. Jadi kalau merasakan ya it's okay, tapi jangan melihat ya. Dan jangan menampakkan diri ke gue karena gue nggak mau. Nggak Gitu ya. mau. Lu ngelawan itu. Oh, iya. Karena sometimes orang yang punya six sense pun kalau ngelawan memang biasa kadarnya berkurang. Kayak ini, kayak narasumber ini. Iya. Karena ini kadarnya berkurang karena dia memang melawan terus dari dulu. Oh. Gitu. Seperti itu. Semakin penasaran. Wow, semakin penasaran sama bahasan kita hari ini karena kita ngebahas PSK. Pengalaman serang kamu. Jangan kemana-mana. Kita bakal ketemu sama narasumber yang pertama, Mer. Perempuan, sekarang udah jadi ibu, punya bisnis pastry, Wow. ya. Dan sekarang udah jarang ngeliatnya kayak gitu-gitu karena sudah ya bertambahnya usia, dia juga melawan sama takdirnya yang bisa six sense itu.
Tapi kita mau flashback, mau ingat-ingat lagi Ingat-ingat masa-masa dia masih eksis dengan mata batinnya. Wow, kita akan cari tahu dan korek lebih dalam Sobat Kaya. Yes, ke narasumber kita yang pertama bernama Dayu Ratna. Kita langsung meluncur. Open BO. Open BO, bincang online. Oke Mer, kita langsung teleponan. Jangan dulu takut Wow. dong. Karena Mer ini termasuk yang takut banget Bukan untuk takut. ngobrol. Bukan Apa, tabu? takut istilahnya. Gue tidak. Segan. Kayak apa ya, hal yang ngapain sih ngomongin setan gitu. Yang lain gitu yang diomongin yang lebih asik lah ya. Soalnya bukan gitu sih, bukan ketakut sih. Menghindari aja topik-topik kayak gitu. Oke, tapi kita kali ini ngobrol langsung sama seseorang. Dia ini dulunya bakat banget Mer. Jadi dia bisa lihat, tapi nggak tahu ya kita ngobrolin sekarang Iya. karena itu waktu zamannya dia bisa lihat itu waktu dia masih muda, masih belia. Nah, sekarang kan masih muda. masih muda sih, kan sudah beranak aja. Oh iya, udah ada ekornya ya. Kita mau langsung sapa aja perempuan cantik, mama muda yang satu ini. Hai Yunda Ratna. Aduh, sehat? Sehat-sehat. Sehat. Apa kabar? Oh, alhamdulillah. Kita agak sedikit mistis hari ini. Deg-degan ya. Udah anak-anak sehat juga ya? Sehat-sehat semua. Sehat semua. Jadi gini, Unda Ratna, ini sebelah aku ada Mary ya. Halo. Mary. Jadi kita lagi ngomongin soal horor, cerita seram. Waduh. Waduh. Tapi kalau menurut Unda Ratna sendiri nih, definisi horor itu kayak apa sih sebenarnya? Horor itu gimana ya? Mungkin sesuatu yang buat aku merinding gitu kan. Maksudnya bukan merinding cuma bergidik gitu, enggak, tapi sampai yang merinding gitu, yang kulitnya sampai bintik-bintik gitu. Hah? Sampai bintik-bintik? Bintik-bintik? Bintik-bintik apa sih yang bulu-kuduknya? Oh, belum. Oh, bulu-kuduknya berdiri. Ah, iya. Yang merinding yang kayak ditiup gitu lah ya. Itu mah beda, geli-geli gimana gitu. Dompet kosong merinding. Oh, benar. Itu horor juga sih. Iya, itu horor yang sesungguhnya gitu. Bener. Ya, betul. Jadi sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri gitu. Oke. Nah, kalau menurut Bunda Ratna sendiri, hantu itu ada nggak sih? Kan banyak yang bilang apa lo bullshit lo, nggak ada hantu itu gitu. Kalau Iya, sebagian iya. orang kan ada yang nggak percaya. Itu cuma halu-halu aja gitu. Kalau menurut Unda Ratna sendiri yang notabene dia punya six sense ya. Oh, punya six sense. Iya, punya six sense. Ini percaya nggak sih atau yang selama ini kamu lihat itu adalah halusinasi gitu? Kalau aku percaya banget. Oh, percaya banget. Oke. Mhm. Percaya banget kalau kita itu hidup berdampingan ya. Hantu itu ada. Oke. Berdampingan kayak corona. Buset. Oh, nada berdampingan. Iya. Dan mereka maksudnya ya ada di sekitar lah. Udah ada, kita gimana sih, ada dua dunia gitu deh, katanya kan orang bilang berdampingan atau apa gitu, cuman memang ada sih menurutku. Oke. Kok kayak di film Korea ada King. Lo nonton King The King apa of sih? Monarchs nggak sih? Oh, Dunia belum. paralel. Belum Liminho ya. Waduh. Jauhan itu teh. Tapi bukan hantu. Hantunya Kan ganteng. bukan hantu, kalau dunia gitu juga aku mau teh. Hey. Itu idaman semua mami-mami. Tapi dengan kalau gue gadis-gadis. boleh tahu nih, gue panggilnya apa nih? Dia sering disebut Bunda. Oh, Bunda. Ya, Bunda Ratna. Bunda, kalau boleh tahu pertama kali kan tadi sempat dibilang sama Elsya punya six sense juga ya. Mm-mm. Itu kejadiannya pas gimana tuh menyadari bahwa ternyata Bunda ini Bakat ya. punya six sense, dikasih sama Yang Maha Kuasa nih. Benar. Pas kapan sadarnya? Awal banget sih aku tahu aku TK. Wow. Jadi TK udah biasa ngeliat yang serem-serem ya? Kayak filmnya Prilly ya. Mas betul TK itu kayak sekitar gitu kan. Oke. Mesti di sekolah tuh kejadiannya. Oh, di sekolah. Itu ada kolam ikan gitu. Wow, oke. Jadi sekolah di kolam ikan itu sering banget melihat ada
anak kecil yang lari gitu kan. Oke. Nah, dia terus di pojokan, jadi di pojokan kelas kita itu nggak ada rindang gitu. Oke, baik. Cuman aku nggak jelas waktu itu, cuman bayangan gitu aja. Oh, bayangan kayak warna putih atau hitam gitu ya? Aha. Udah lihatnya ya anak kecil gitu. Cuman aku pikir oh ya udah mungkin itu anaknya orang tua yang anterin atau apa gitu. Jadi aku nggak ini. Iya, nggak curiga ke situ ya, namanya masih anak-anak. Iya sih. Semakin besar semakin menyadari, oh itu kayaknya bukan anak kecil atau orang biasa gitu ya. Iya, makin kesini makin kok kayaknya yang lain nggak lihat kok aku sendiri bilang gitu. Ada apa yang lain enggak? Mulai penasaran dan curiga ya? Enggak, jadi aku mulai pikir oh mungkin aku halusinasi gitu. Tapi lama-lama terlalu sering enggak juga sih. Bukan kebetulan lagi. Waduh. Jadi nyadarnya itu pas SMA waktu itu. Oh, nyadarnya lumayan panjang prosesnya. Bukan sekedar halusinasi lagi. Tapi akhirnya Bunda menerima ya, karena ada kan orang-orang yang nggak siap akhirnya nggak menerima anugerah ini, betul. kelebihan ini deh bilangnya ya. Iya. Kalau Wow. aku ya biasa aja sih, aku enggak, maksudnya berani juga aku enggak, sama yang aku lihat itu enggak sampai buat muntah gitu ya. Kalau aku pernah sih yang sampai bau apa sih? Jelek banget gitu, bau anir, bau Wih. Iya, kadang Sampai aroma juga bisa dirasain ya, nggak cuma penglihatan tapi indera penciuman juga jadi peka ya Bunda ya. Oh, oke. Ya, gitu bau anir, gimana sih darah? Ah. Darah itu sama itu anir itu udah paling keras deh kalau aku waktu itu. Iya. Itu- Anjir kurang ajar, minum gue diambil. itu anjir. Beda. Jadi pengalaman horor itu memang macam-macam ya. Berarti bener yang teman-teman SMA gue bilang. Apa tuh? Jadi pernah kebauin kayak bau darah gitu, tapi 1 orang, 2 orang, terus 10 orang, terus kelas. Oh. Kita mikirnya kan, ini mah kentut gitu, ini mah ada yang menstruasi bocor gitu. Oh iya. Tapi salah satunya ada yang lihat. Tapi Nah, satu kelas gila, Iya. ramean banget. ramean mas kentut masal ya. Berarti benar pengakuan orang yang waktu itu ngelihat, enggak gue lihat gitu, ada 1 orang yang bisa lihat, oh benar, iya, amis ya. Wah, oke. Nah, pada saat itu pasti kan dari sekian banyak cerita horor dari kecil sampai gede ya, Bunda ya, pasti ada rasa takut yang 1-2 kali pernah dialami lah. Nggak semuanya seberani itu, pasti kan ada yang benar-benar ngerasain, gue takut nih yang kali ini takut gitu. Pasti ada kan? Ada sih, ada. Nah, itu gimana cara ngatasin rasa takutnya nih? Kan nggak bisa tiba-tiba ngilang kecuali merem kan? Nah, kalau kita kan nggak bakat, nggak mungkin nih kan? Walaupun ngeliatin muka Liniho juga susah ya. Benar. Iya. Kalau aku waktu itu pas waktu kuliah gitu kan. Jadi biasa lah film kuliah terus main terus apa dia pulang malam. Oke. Terus kita jam masih ini sih sekitar jam 8 itu, tapi wilayah rumah itu kan agak sepi gitu. Oke. Ya udah kan, aku naik motor gitu, pas depan itu ya aku lihat ada jalan berdiri itu sebelah di pinggir jalan. Itu orang gitu. Terus lama-lama makin kesini makin dingin, maksudnya dinginnya itu kayak bukan gitu. Bukan ini tuh udah paling dingin. Wow. Lewat nggak sih? Takutnya kalau kita lewatin dia nanti ada apa-apa gitu kan? Pulang nggak lihat, nggak coba eye contact gitu. Oke. Ya itu, aku bilang aku mau beli ini dulu, aku mau mampir ke minimarket dulu gitu terus balik. Dengan dia kayaknya udah perhatiin gitu, cuman aku udah terus balik gitu aja. Terus habis itu minta dijemput. Oke. Emang harus dihindari ya? Lewat gitu. Kalau misalnya kita ada sobat kaya yang ngalamin hal kayak gini, emang resikonya apa sih kalau kita ngelewatin
atau Iya, benar, saat benar. itu kalau misal nggak putar balik gitu. Iya, dihadapi gitu. Ada resiko nggak sih emang Bunda? Gimana? Kalau ternyata dihadapi waktu itu, emang kenapa ada resiko atau gimana? Dilewatin gitu loh. Kan itu Dilewatin putar gitu. balik. Takut aja sih, takutnya gimana tiba-tiba dia di depan kita yang kayak gitu kan tiba-tiba hilang terus muncul. Terus terus iya. aku kaget terus entah jatuh atau apa gitu kan, nggak tahu, daripada aku ambil risiko tuh lebih baik aku putar balik aja gitu dengan aku ngomong keras-keras dan aku bilang aku mau beli sesuatu gitu. Jadi aku kuat-kuatin diriku sendiri sih gitu, padahal sudah takut banget. Karena emang jalan yang aku lewatin itu sepi dan nggak ada lampu penerangan gitu, jadi lampunya itu cuma lampu motor itu aja. Oke. Iya, ngerti ya. Jadi daripada ada apa-apa ya. Nah, kalau Masih jalan sih Pak. bahaya banget. Kalau mukanya Lee Min Ho mah hajar. Samperin minta foto bareng. Bener. Tapi pernah perhatiin gak sih, udah kalau horor Indonesia itu pasti seksi-seksi gitu, padahal kenyataannya kan gak gitu-gitu ya. Kenapa sih? Kenapa ada kepikiran gak kenapa identik, apa cuman pemanis aja gitu supaya supaya kita nonton aja Biar bioskop? ratingnya naik kali ya. Kenapa? Karena film horor Indonesia kan nggak begitu serem kali, kalau misalnya dibuat hantu atau apa film gitu hantunya nggak begitu serem gitu kan. Mungkin biar naikin rating atau gimana, karena Ratingnya jatuhnya ke situ. sejauh yang aku lihat gitu nggak ada yang kayak gitu. Kadang aku sampai pernah bilang masih nonton film horor gitu, nggak deh gitu. Aku udah Karena takutnya lebih dari orang yang itu. nggak lihat di film itu dia lihat. Malah lihat. Kadang kan suka muncul lagi di bioskop. Males. Nah ini yang terakhir ya Unda ya, tempat horor di Indonesia apa yang pernah didatengin atau penasaran pingin gitu ngedatengin gitu? Satu Atau nggak sengaja datang Mana namanya? di dunia nyata? Itu teh. Oh iya. Dulunya ini, yes. Katanya tuh. Bener-bener yang dulunya tempat main wahana-wahana itu ya? Iya. Oh. Teman Bali. Oh, Taman Festival Bali. Yes itu. Itu mah mewah banget zaman 90-an. Iya, gue sempet main ke sana sih emang. Belum pernah gue. Enggak, gue sempet ngunjungin waktu versinya yang ini, yang udah emang bener-bener. Iya, udah nggak dikunjungin. Berapa tahun lalu? 3 tahun apa? Oke. Berapa tahun yang lalu, tapi emang sensasinya. Lo yang Wow. punya bakat aja gini ya, apalagi yang ada bakat udah kayak apa di Gue situ? bingung sih sebenarnya sama tempat itu. Oke. Tapi menurut Unda sendiri gimana itu tempat? Lumayan bisa Ya mewakili tempat horor. emang aku baru sampai depan aja. Waktu itu kan kita nggak tahu tuh, ada beberapa fotografer bilang kita foto yuk, ada apa sih kayak apa sih, ada yang di belakangnya itu ada tempat kayak chapel gitu. Oke. Di sana yuk, gini. Aku nggak tahu tempat itu ada di sana gitu kan. Aku pikir kamu festival apaan sih? Ke sana, aku bilang kita balik gitu. Oh, oke. Nggak Berarti enak soal feelingnya. itu ya. Oke. Baik. Sepertinya cukup. Gue ngebayangin nih. Kita udah ini oke, profesional aja gitu kan teh, ya udah foto produk di sana. Terus keluar dari sana aku minta 15 menit selesai, bisa nggak sih gitu. Udah yang pusing, udah yang perasaanku itu udah aneh gitu. Ternyata kalau baru sampai luar itu aku muntah-muntah dibilang, kenapa gitu, gila bu, anjir banget di dalam, udah yang nggak bisa ngomongnya teh. Oke, berarti langsung serem Udah kayak ya. pasar malam kali teh ya gitu kalau dibilangin seliweran gitu. Wow, oke. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih buat sharingnya Bunda. Makasih Unda Ratna Iya. ya, sharing-sharingnya. Ya, Makasih waktunya. Nanti kita telepon-teleponan lagi ya. oke teh, Salam buat Tika, keluarga. bye. Bye-bye. Wow, ada kedemenan Mary banget nih. Emang apaan sih? Ini kopi susu. Tahu aja. Kesukaan aku nih. Kenalin nih, ada Brew and Taste ya, yang punya 2 varian rasa. Kedemenan Mary kopi susu. Pastinya. Kedemenan aku ada es coklat, Mer. Emang ukurannya ada yang ukuran berapa aja sih? Ada 2, jadi yang 330 ml, yang botol kaca. Terus yang botol plastik itu lebih gede nih, Mer. Bisa buat sharing yang 500 ml. Wow, kayak
kayaknya kalau soal kopi aku nggak mau sharing, aku mau stok aja di kulkas. Instagramnya di mana sih? Instagramnya Brew and Taste dan harganya mulai dari 25.000, terjangkau. Wow, aku mau pesen. Kita cobain langsung. Yuk. Nggak mau semua karena dua lagi kedemenan lo, dua kedemenan gua. Dicobain langsung ini. Brew and Taste. Yang ini aja merek gampang mer bukanya. Ini agak dua kali. Oh gitu. Iya, coba. Aku cold chocolate. Kok hot sih? Kamu apa? Kopi susu marka Blend. Kita kocok dulu yuk, biar afdol. Ini yang 500 ml loh, yang bisa sharing karena banyak banget. Pause dulu coba. Cheers. Cheers. Kita cobain, penyuka kopi, penyuka coklat. Ini Aromanya. coklat banget sih. Nggak bisa berhenti guys. Ini enak sih. Gue nggak tahu dia pakai coklat apa sih, sis. Enak, ini enak. Jadi coklatnya itu dia minuman coklat yang manis tapi nggak kemanisan dan pas, nggak bikin enak. Gue sebotol ini bisa langsung gelap habis loh. Asli. Lu gimana nih? Ini gue penyuka coklat. kopi. Penyuka coklat, penyuka kopi. Ya coklat juga enak. Ini kopinya oke. Kalian bisa cobain ini sambil kerja gitu kan kalau nggak mau ribet ya. Dan easy to carry di mana aja bisa gitu. Apalagi botol kaca juga lucu nih. Ini lucu banget, gemes banget dan harganya dong 25.000. Coba Iya. bayangin udah dapat kemasan yang kayak begini. Mm-mm. Ini 35. Wah gila sih. Boleh lah dicobain yang satu ini, sobat kaya. Kopi dan juga coklat. Nia, ada varian lain gak sih? Mereka cuma punya dua ini. Punya dua iya, ini. karena fokus kan, jadinya menjaga banget rasanya kan. Mm-mm. Bisa cek Instagramnya Brew and Taste kan, serve cold and cold temperature. Yeay. Enak nih, mood booster banget. Udah mulai ada sedikit kelinggang karena kita habis minum ya. Gua makin on karena kafein. Enak banget ya minumannya ya. Gue booster banget karena gue kan coklat. Coklat holy. Iya, Gue gak bisa iya, beli kopi men. Iya. Kita lanjut lagi ke horor boleh? Ya. Lanjut. Karena dia harus banyak mengelus dada nih, karena dia termasuk perempuan yang gak suka ngomongin horor. Demi kamu sobat kaya, ya kan? Konten yang banyak diomongin sama orang-orang, kita rela nih ngomongin yang serem nih. Yang kedua siapa nih? Ini adalah lelaki ya, dia ini pekerjaannya editor, Oh, ya, editor. film, video, dan banyak banget ketemu sama sosok-sosok yang kayak gini karena dia berhubungan dengan film, terus editing juga, office-nya lumayan angker juga, Dia ya. ini berkaitan film horor apa gimana sih? Nggak tahu ya, dia ngegarap film-film apa. Kalau di sini sih biasanya film-film yang biasa aja kalau di Bali, tapi nggak tahu kalau pas dia masih di Jawa ya, di Surabaya Oh ya. iya, mungkin tempat-tempatnya kali ya. Benar. Buat dia tuh punya pengalaman ini ya. Ya, dan ternyata dia punya six sense juga karena sering banget kalau misalnya orang kebetulan lihat kan nggak akan sesering itu ya. Wih, kayak gimana ya ceritanya kira-kira? Kita akan ketemuan sama satu lelaki bernama Cak Di. Wih, Surabaya banget ya Ki ya. Jadi pesan sotonya satu yo. Soto jedak. Kita langsung open BO aja Mer. Yang satu ini. Open BO, bincang online. Mer, tadi kita udah teleponan sama satu narasumber yang bisa six sense. Nih gue nggak dikasih nafas dulu kayaknya. Aduh. Kalau yang ini sebenarnya six sense sih nggak punya, tapi dia punya banyak pengalaman horor, bahkan dia punya podcast horor. Di mana sih? Di mana? Lokasinya dia? Podcastnya. Oh, podcastnya ada, sama Apa kayak kita, namanya? ada Namanya? Anchor, ada Spotify. Nanti kita langsung tanyain ke Oh, orangnya. ngomong-ngomong kita pindah posisi biar lebih nyaman, ada yang dipeluk. Mer, jangan Kalau curhat, ada Mer. apa-apa. Kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita yang kedua. Hai, Cadi. Halo. Halo, Mbak Elsa. Aduh, jangan panggil Mbak dong, panggil kakak. Iya. Panggil nama aja, Elsia. Yang biasanya aja. Iya.
tua banget kan gue jadinya, men. Masih muda kok. Tadi sesuai dengan obrolan kita di off air, Elsia dan Mary ini bakal ngobrol-ngobrol sama Cadi soal sesuatu yang seram. Siap ya, Ca ya? Ya siap. Iki Cadi wong Surabaya ta? Iya, Cadi Surabaya gak sih? Surabaya. Oh iya ta? Iya ta? Iya. Iya, Surabaya, Mbak. Oh iya, Surabaya baik. Santai dong Mas, jangan tegang gitu. Alon-alon. Sehat tuh hari ini? Sehat. Sehat. Baik. Alhamdulillah. Iya, agak delay karena dia di OC, Mer. Oh, udah bisa ya? Gimana? Naik apa? Berenang? Atau jalur alam lain? Waduh. Jalur alam lain. Paralel lagi. Jadi pertanyaan pertama, menurut lo nih ya, sebenarnya definisi horor itu apa sih? Kalau horor sesuatu yang lebih cenderung menakutkan sih. Oke. Menakutkan. Iya. Sesuatu yang menakutkan. Ya. Sesuatu yang bikin lo takut. Oke, itu horor. Ya iya sih ya, apapun ya. Itu horor. Iya, nggak punya duit horor juga menakutkan. Horor banget. Tagihan membludak juga horor. Nggak punya pasangan horor ya, menakutkan. Benar. Momok yang menakutkan. Oh gitu ya. Nggak tahu rasanya. Ya udah, kita nanyain lagi nih. Menurut lo nih, ya, hantu itu ada atau enggak? Jadi dari semua podcast yang lo bahas itu sebenarnya hantu kehaluan lo atau gimana? Menurut lo ada atau enggak sih sebenarnya hantu itu? Nah ini definisinya beda-beda sih. Kalau hantu menurutku yang orang bilang arwah orang yang sudah meninggal atau gimana, menurutku nggak ada. Tapi kalau jin ada. Oh oke. Iya. Baik. Kalau aku jin percaya, tapi kalau untuk hantu yang di definisi dari setiap orang beda-beda kan. Benar. Tapi menurutku jin aku yang percaya. Oh, oke. Jin yang menyerupai sesuatu gitu maksudnya? Iya, maksudnya makhluk lain, bukan dari arwah orang yang sudah meninggal. Oke. Iya, dari menurut dia itu. Oke. Siap. Nah, kalau pengalaman horor sendiri yang pernah lo alamin tuh apa aja? Waduh, banyak. Ya nggak pernah terlupakan deh, salah satunya aja. Produksi sih. Kenapa? Gimana? Yang waktu produksi film paling banyak. Soalnya kita kan biasanya pakai tempat-tempat yang gratis kan, tahu sendiri ada ini. Bener. Pakai yang free, cuman kita ngajuin buat ke kepala desa dan lain sebagainya. Ya udah kita ajuin, walaupun itu rumah kosong, kita set kembali. Ya kayak kita ngecat, habis itu kita benerin lagi biar kelihatan kayak rumah masih berpenghuni gitu. Oke. Jadi pada saat itu banyak ya. Dan itu paling nyata, Cak. Paling kelihatan banget itu pas yang mana? Yang di Mojokerto. Oh, dekat ya. BTW Cadi ini bisa ngeliat, bisa ngerasain. Lu tuh sebenarnya ada sejauh mana sih? Benar. Lu sebenarnya punya siksen atau enggak? Karena kan kalau dipikir-pikir sering juga ya anak ini. Gak tahu ya, mungkin karena turunan paling. Oh bener. Oh, berarti ada punya. juga. Berarti Turunan. punya. Jadi Dan emang mungkin karena nenek itu dari nenek. Iya. Lu bisa sampai komunikasi gitu nggak sih? Kan ada orang-orang yang bisa tuh ya. Gila, udah makan bareng kali ya. Ngopi bareng cuy. Beberapa sih. Kenapa? Nggak semua, beberapa aja. Oh beberapa. Oke. Soalnya yang lain belum kenal. Ada yang pakai. Soalnya beberapa tuh kalau diajak komunikasi ada yang pakai bahasa jin, ya nggak pakai bahasa manusia. Oh coba les dulu kali ya. Les bahasa jin. Suruh les di IF biar bisa bahasa Inggris. Waduh, udah ada yang baru ya. Bahasa jin. Oh jadi gitu ya, baru tahu nih ilmu baru. Iya, gue juga baru tahu. Perhororan, oke. Tapi yang paling kesimpan di memori banget nih, Cak. Yang mana nih, Cak? Saking absurdnya ini apa ya? Pengalaman horor lu ini sampai sekarang sampai nggak bisa terlupakan banget. Yang mana? Yang di Mojokerto. Itu gimana? Itu gimana? Detailnya. Bahomet. Apa? Itu ketemu Bahomet. Ya itu waktu produksi. Oh, oke.
Boleh digambarin Jadi nggak kita- ceritanya? Boleh digambarin mungkin Bukan kita sih, singkat. aku sendiri sih. Oke, jadi kayak gimana? Jadi dia tuh bentuknya manusia, badannya tuh manusia. Badan manusia, Badannya oke, bayangin badan manusia, cuman oke. Kepalanya dia kambing hitam gitu. Kepalanya Oh, kambing. iya, iya, Terus iya. bawa Ih. sabit. Ini ceritanya Cak Dini lagi Itu di Mojokerto. Mojokerto. Oke, Cak Dini ceritanya posisinya lagi Jadi proses editing. Atau pada saat eksekusi film, lagi syuting. produksi. Oh, produksi film. Produksi. syuting. Oh, lagi Lagi syuting. syuting. Lagi syuting. Mhm. Itu jadi Terus- kita scene terakhir kebetulan. Jadi kita kan ada take malam. Take malamnya kita sampai karena mundur. Hmm. Jadi kita Oh. take-nya tuh jam 1 Oke. kemarin. Jam 1 malam. Dan Jam itu- 1 tiba-tiba tuh lampu mati. Oh. Lampu mati Mm-mm. Muncul lah. kan otomatis ya karena aku kan seorang DOP kan aku yang bertanggung jawab sama lighting juga kan, lightingku mati kan jadi gak kelihatan. Jadi aku yang benerin saklarnya gitu. Nah waktu berjalan ke arah Di saat saklar yang itu di ya. belakang rumah, Oke. waktu berjalan di belakang rumah kan saklarnya di belakang rumah, Yes. aku buka pintu, ya itu kelihatan dia Oh, pas di depanku. Pas depan lu. Wah, happy Bukan, birthday. gue tuh kayak otomatis ke bawah, tau gak sih scene-nya dia ini waktu dia cerita. Oke. Berasa banget. Untung gue nggak ada kayak bakat-bakat ya. Soalnya gue biasa aja. Cuman gue waktu gue editing sama dia di satu ruangan, pas gue ngerasa kayak ada yang aneh, gue nanya ke dia, emang di sini? Iya. Oh berarti benar gitu. Iya, Tapi karena ini karena gue nggak ada di situ, jadi gue nggak bisa membayangkan. Gue tuh nggak tahu kenapa, gue nggak ngerti kenapa hari ini ya, gue nggak lebay sih. Tapi kayak dari narasumber pertama sama narasumber kedua gitu, ketika mereka Relate. bercerita kayak otomatis gue kebawa gitu sama situasi saat itu. Oh jadi lu bisa ngebayangin gitu ya? Langsung ada aja di situ. tek gitu kayak oh ya ngerti. Makanya Hmm. tadi tiba-tiba kayak oke. Ciluk tapi itu bukan satu-satunya ya Caya, lu banyak banget kayaknya pengalaman-pengalaman sampai akhirnya lu jadikan podcast ya kan, lu rangkum semuanya. Ya. Nah ini gimana caranya lo ngatasin rasa takut pada saat ketemu yang hal yang begituan nih Ca? Apa lu langsung nyanyi-nyanyi, apa lu langsung bacaan ayat Quran Ya, atau kan gimana? tema. Gimana? Oh ya tetap kalau itu tetap cuman dalam hati. Cuman seperti yang ada di podcastku, aku ngatasinnya sama lawak gitu. Jadi kan iya, kebetulan kalau produksi kan kita rame-rame nih bawa Untungnya talent, gitu bawa ya, kru gitu. Kalau bener. aku sendirinya menakuti atau bilang di sana ada apa takutnya kacau nanti mental kruku ataupun Terun. Aku juga nggak mau kan produksi terhambat gitu loh. Iya. Ntar Soalnya nggak didatengin semua lagi. orang siap buat menerima ataupun melihat seperti itu. Iya benar. Jadi aku biasanya bercandain gitu. Kalau ada orang lewat ya nenek-nenek gitu. Nek mau kemana, mau tak anter kayak gitu. Iya. Kalau si neneknya jawab, iya cu, lu juga takut. Sekalian aku kenalin sama cucuku yang cewek. Ternyata cucunya kuntilanak. Aduh. Kalau bayangin. Kuntilanak nangis gitu, pohon gitu tak bilangin. Apain nangis sini ngumpul gitaran sini. Iya. Kacau. Ya mungkin di sana mereka kurang hiburan kali ya. Benar juga ya, kesini makanya kayak nyapa-nyapa. gitu. Oh. Oke. Cuman Cak, gini, kalau misalnya lo nonton film-film horor Indonesia gitu, pas adegan-adegan perempuan seksi mandi gitu ya, atau ganti baju, itu hantu-hantu tuh biasanya suka bermunculan. Nah menurut lo tuh sebenarnya hantu tuh suka sesuatu yang seksi apa gimana sih? menurut Nah, itu teknik komersilnya film perfilman Indonesia aja. Oke. Karena kalau melulu hantu-hantuan doang nggak menarik gitu maksud lo ya? Biar ada nilai jual biasanya gitu sih kalau di film. Demi konten kakak ya. Balik-baliknya demi rating ya. Ini kan apalagi orang Jadi produksi juga kan. clickbait nanti kalau kayak gitu. Oh, clickbait. Kayak YouTube. Tapi benar juga sih. Iya. Jadi pertanyaan terakhir, tempat horor Indonesia apa sih yang pernah lo datengin gitu? Atau lo punya wishlist gitu, datengin tempat-tempat horor untuk ngebuktiin ketajaman mata batin lo gitu? Wah, kalau itu sih enggak sih Mbak. Aku biasanya lebih ke
kayak ada lokasi gitu. Ya biasanya langsung tak bukain ya, tak pekain aja gitu. Oh, Jadi jadi aku ya bisa interaksi langsung gitu. Kalau untuk wishlist sih aku nggak mau, masih takut soalnya takut gak ada yang jagain gitu loh. oh iya. Oh. Resikonya gede soalnya. Iya Oh, sih. iya, Takut iya. kesurupan, takut Masih apa. nggak Iya, berani. iya. Tapi boleh sebut satu tempat nggak sih Yang pernah Hah? yang menurut lo eksis banget itu tempat gitu. Ada. Di mana tuh? Di Bali atau di Bonjokerto atau di mana? Di mana? bekas produksi, bukan bekas produksi kita yang di Kediri. Oke. Itu tempat Hmm? benteng Belanda. Oh, benteng Belanda. Udah Ini lama nggak ditempatin. kayaknya Cadi ini lebih banyak pengalaman ketika berada di Jawa ya. Iya. Soalnya kita tim produksinya kita di Jawa, cuman kita kan nggak pernah kayak kita tuh agendanya tuh 1 tahun sekali. Oke. Cuman kita nggak pernah produksi di Surabaya. Jadi kita tuh ngambil kota lain buat produksi. Gitu. I see. Jadi lebih banyak pengalaman-pengalaman mistisnya pada saat di sana. Biarpun dia ngalamin juga di Bali, tapi lebih eksis di Jawa ternyata ya, Cadi ya. Iya, tapi kalau di Bali tuh pernah sekali aku. Di mana? Sampai lari sumpah mulai. Wow, di mana? Jadi ada di Tukat, daerah Tukat situ. Oke. Aku tuh lagi nongkrong lagi sama teman-teman. Cuman kebetulan teman-temanku kan lagi ngambil orderan ya, beberapa ada yang gojek ada yang enggak. Oke. Yang satunya udah masuk ke kos, aku sendirian jam 2 tuh di Baik. depan. Yes. Itu aku masih berapa bulan ya di Bali, masih 2 bulanan gitu. Mhm. Terus di depan pasku itu ada rumah kosong, ada pohon gede, tiba-tiba ada keluar percikan api. Sas gitu. Oh. Kaget aku kan. Iya 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 Apa iya. itu? iya. Cuman terus nggak lama kan nggak tak perhatiin kan, tiba-tiba ada yang keluar gitu dari situ. Ya itu pertama kali aku lihat ada yang keluar tiba-tiba. Nah itu kan aku takut. Iya. Keluar Lea dia. Lea cewek. Sumpah Langsung. beneran. Tapi kalau di Bali biasanya Cewek tuh dong. kita bisa ngeliat bola-bola api tuh waktu di ini sih nyepi ya. Iya, tapi ini berarti lagi eksis dan kebetulan dia bisa lihat. Beruntung sekali. Iya. Beruntung gak sih itu? Dia, gue nggak mau sih. Apa aja aku sampai lari. Soalnya aku pernah bilang sama temen kan kalau ngelihat waktu dia berubah takutnya terjadi apa-apa. Iya, Makanya iya, aku iya, langsung iya. lari ke kosnya temen. Iya dong, ngeri juga itu kan pada saat dia ini Iya. baja hitam lagi berubah, jangan diliatin. Aduh, Cadi, terima kasih waktunya ya. Ya Mbak. Iya, nanti kita bakal Siap, ngobrol-ngobrol soal horor lagi. Boleh promoin podcast lu dong? Apa namanya buat sobat iya. saya yang lagi dengerin? Oh ya, untuk podcastku kita jadi nikmatin horor tuh bukan dengan tegang-tegang ataupun serem-serem, kita atasin dengan komedi aja. Jadi Oke. podcastku namanya Bang Jali, kebetulan aku sama temanku yang dari Jakarta. Yes. Itu kita berbagi berbagi pengalaman horor dengan dia, sama kita mungkin episode selanjutnya kita ngundang dari temen juga buat ikutan podcast berbagi pengalaman juga gitu. Cuma Oke. kita tetap unsur komedinya harus ada gitu. Siap. iya. Ya. Bang Horor Jali, komedi. Bang Jali, BANG spasi JALI ya. Siap. Goyangin aja Bang Jali. Ya, Bang Jali. Thank you Cadi. Thank you ya, Ca. Ya, sama-sama. Thank you, bye. Ingat yang di belakang, sapa dulu. Bye-bye. Ada yang udah banyak komen ya Iya. di Instagram, di WA. Mereka ini kasih tahu definisi horornya masing-masing. Ya, ada yang horor sesungguhnya, ada yang ya bisa dikatakan itu horor menurut mereka. Tapi kreatif loh jawaban kalian Iya. sobat kaya. Kreatif banget. Padahal kita nggak punya giveaway. Terima kasih ya. Tim dokumen kita akan bacain satu-satu komen dari kamu yang udah masuk ke Instagram dan juga ke WhatsApp kita. Yes, kita langsung bacain komen-komen kamu yang udah masuk ke DM Instagram pribadi kita ya. Hashtag survei P3K. Yes, ya pertanyaan pertama apa Mer? Menurut kamu definisi horor itu apa sih? Oke, kita ketemuan sama Mahendra_Mahe. Katanya definisi horor itu dapat undangan nikah dari mantan yang masih bikin baper. Bawa-bawa hati, tapi emang itu paling horor sih, ya kan? Hancur dunia ya rasanya. Enggak lihat Mahe yang di TV-TV itu yang artis datang ke nikahan mantan. Gitu dong, jangan baper-baper. Datang apa yang ngancurin? Enggak loh, dia pelukan loh sama mempelai wanitanya biasa aja lagi. Oh iya, itu Iya, merelakan. merelakan lah, ikhlas. Kalau kata
Hario Samuel, duit menipis kebutuhan banyak. Waduh, ini tekanan banget sih horornya nih. Itu termasuk horor juga sih. Kalau dari lo apa, Mer? Ini ada dari Bang Berry yang di Jakarta. Hai, apa katanya? Katanya lihat saldo ATM. Wow, sama dong. Kita punya kesamaan yang luar biasa nih, Bang. Ya. Ada lagi Ricky ketika ngilangin tumbler mama. Oh, Tupperware maksudnya. Oh iya, zaman dulu Tupperware Iya, tumblernya. Iya sih, itu bisa ngamuk sih mama zaman dulu ya. Bisa dicoret dari daftar kakak lo ya. Tupperware itu udah jadi sesuatu yang ibaratnya mungkin kayak perhiasan. Waduh, Kan koleksi soalnya mama zaman dulu. mahal ya. Mahal. Next. Apa itu? Yang kedua, pernah nggak sih kamu ngalamin kejadian horor? Oke, ketemuan sama Mas Aryo Bimo. Kejadian horor buat dia adalah dengar bunyi token listrik. Kenapa? Gue sering ngebayangin ya, Ramadhani itu kayaknya nggak pernah denger deh suara bunyi token listrik tuh kayak apa. Wow, ijo mulu Iya. kayaknya tokennya ya. Bener, nggak tahu tuh dia yang bunyi tit tit tit. Oh my god, oh my Bentar. wow, duit gue ada nggak? Gitu. Jangan-jangan Nia Ramadhani juga nggak tahu cara isi token listrik. Bisa jadi. Ya soalnya kan ada yang lebih sigap, udah ada yang ngurusin. Benar, gitu. pembantunya banyak gitu. Ada juga Mas Haryo bilang bertatap-tatapan dengan Kunti. Ih, Ngapain? kamu kok meet up sama Kunti sih? Emang ketemu di Iya. Tinder sama Kunti? Aduh, emang nggak ada yang mau temenan sama lu apa? Kasian banget sih. Aduh. Kalau Mahe bilang pas mau bayar makanan yang habisnya banyak banget, buka dompet ternyata kosong. Aduh, nggak apa-apa sih isi dompet kosong, asal isi rekening kamu nominalnya masih aman kan? Ya, masih gendut. Ih. Yang penting itu. Satu lagi deh. Ini juga oke banget. Mbak Tika. Hai Tika. Katanya cerita horornya adalah HRD-ku tertunduk lesu ketika aku tagih gajiku yang 3 bulan lalu belum dibayarkan. Horor banget kan? Horor banget. Kita pupuk HRD-nya Mbak Tika ya. Aduh, Siapa semangat, sih Pak. itu? Kok Pak sih? HRD cewek cowok sih gue nggak tahu. Ya udah semangat Baiklah. ya Mbak Tika ya. Siap. Kalau versi gue ini dari Ricky lagi nih, rajin banget ya. Oke. Sering lihat korban kecelakaan di mana pada minta tolong. Wow. Oh my god, oh my wow. Ngeri banget. Hmm. Terus siapa lagi? Kita ke pertanyaan ketiga deh. Tadi kan lu udah nanyain Oke, beberapa ya. siap. Pertanyaan ketiga. Menurut kamu kenapa sih horor Indonesia selalu identik sama yang seksi-seksi? Oke, kalau kata Mahe itu adalah paket kilat ya, ibaratnya buat pemanis film. Have to open for us of reaction katanya. Oke, terus gue jawab exactly, literally, anyway, busway Transjakarta. Iya sih. Jaksel banget. Jaksel banget. Emang sebenarnya itu gimmick ya. Gimmick supaya horor Indonesia itu banyak ditonton sama laki-laki. Aduh, terus lelaki Gitu. kan mau ngomong ngajakin ceweknya. Nah, konflik dah itu. Berantem deh. Horor beneran dah itu. Kamu lebih suka lihat Itu ya daripada aku ya, gitu. Dikacamatain deh itu sepanjang film tuh. Gua Kalau kan temen lo apa? Kalau di sini ada Om Selo, ini hits banget Oke. nih, apalagi di kalangan anak-anak indie. Orang-orang Indo, Om Selo Om siapa sih yang Selo. nggak tahu? Dia bilang Apa tanya Om Selo? ini tuh mirip banget nih konsepnya sama kayak keluar di dalam enak tapi takut. Gimana sih maksudnya Om, ngeluarin apaan sih? Coba apa sih Om, jelasin Mobil dong. di garasi mungkin kali dikeluarin di dalam gitu ya. Oh, takut nabrak Iya, ya. benar. Hancur nanti temboknya. Iya deh Om Selo, makanya banyak anak. Terus ada Ricky lagi lah, kita bacain aja ya. Oke, siap. Kalau Apa nggak namanya? ada yang seksi, nggak menarik nih untuk dipasarkan filmnya. Wow. Widih. Menarik buat siapa nih? Kamu. Oh, iya. Oke, itu tadi survei-survei Instagram yang udah masuk ke DM kita ya. Terima kasih yang udah joinan. Nanti kita tunggu lagi jawaban dari kamu ya. Yoi. Tuh, semuanya udah. Review produk kita udah. Bacain survei IG kamu udah, ya kan? Bahas pengalaman orang lain yang bersentuhan langsung sama ini itu juga udah. Si mbaknya itu. Iya. Udah, ya kan? Semuanya beres ya. Kita udah lumayan merinding juga, jadi nggak mau lama-lama bahas yang horor-horor. Takutnya mereka malah ngerasa kepanggil. Kita mau ngucapin makasih buat semua narasumber ya. Thank you. Semua yang udah joinan di episode ke-9. Wow, guys. Wow, sebentar lagi lahiran guys. Yes. 9 bulan guys. Kalau gue
tanda tangan kontrak bentar lagi. Amin. Kan probation 3 bulan. Waduh. Aduh, kalau menurut lo horor jangan lupa kita ajakin dulu, jangan dulu nanyain dulu. Kita ajakin dulu semua sobat kaya untuk selalu subscribe YouTube kita. Kalau Yes. belum subscribe ya. Follow podcast P3K di Instagram Yes. sama di semua digital platform untuk podcast ya. Apa aja sih? Ada Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan masih banyak lagi. Iya, dan masih banyak lagi. Jangan lupa support kita terus biar kita terus berkarya. Yes, sobat kaya. Hai, definisi horor menurut Mary. Definisi horor Menurut lo? menurut gue, ketika klien gue bilang eventnya di cancel ya, itu horor buat gue. Lebih baik postpone di cancel. Karena kita belum tahu kapan lagi ya kan. Keadaan ini membaik. Bener. Kalau usah curhat, perempuan mau curhat nggak ada habisnya. Ini Mama Dede kita episode-nya. Kalau lo apa sih? Kalau gue nggak ada yang lebih horor lagi. Apa tuh Tika? Melihat tespek positif lagi. Bye-bye sobat kaya. P3K, perempuan-perempuan pengen kaya.